Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi dari kantor jasa akuntan Romi Hendra. Sedikit berbagi ilmu berdasarkan pengalaman tentang mengenai banyak teman-teman kami serta klien kami yang kadang datang ke kantor kami menanyakan nih, dia seorang pengusaha, sebaiknya ini apakah saya punya usaha ingin menggunakan atau pakai badan usaha, apa ini sebaiknya? Apakah biasa perseorangan kayak toko atau UD, atau mungkin CV atau firma atau dan sebagainya, atau koperasi, ataukah PT atau perseroan terbatas? Sebaiknya mana yang terbaik, terutama dari sisi hukum maupun dari sisi perpajakannya. Ya, masing-masing punya kelebihan dan kelemahan. Kita bahas satu persatu. Pertama, mengenai masalah jenis usaha yang berbadan usaha perseorangan atau UD atau toko. Kalau memang konsep awal dari pengusaha tersebut hanya sebatas berskala kecil yang sifatnya untuk di tempatnya atau di rumahnya atau di kantornya sendiri untuk melakukan usaha, cukuplah menggunakan perseorangan. Nah, ini yang ada hubungan dengan masalah perpajakannya, juga mengenai masalah ber-NPWP. NPWP perseorangan yang diajukan, cukup perseorangan aja cukup, tetapi kita kasih keterangan kepada ke kantor pajak bahwa ini kita punya usaha kelasnya untuk UMKM. Nah, jadi punya kewajiban UMKM aja. Nah, maka dari kembali lagi masalah perusahaan perseorangan tadi, yaitu pertama, awal pendirian dia kategori kelompok UMKM yang dimana menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, dimana peraturan PP pemerintah nomor 23 yang terbaru 2018 mengenai batasan UMKM yang dimana omsetnya masih di bawah 4,8 miliar per tahun atau 400 juta per bulan rata-rata, maka terus kemudian dia juga tidak melakukan pembukuan, cukup mencatat omset, maka dia kategori sebagai UMKM yang dimana istilahnya menggunakan tarif pajak 0,5% dari omset. Aturannya begitu. Nah, bagi pengusaha yang untuk UMKM perseorangan ini, maka yang ber-NPWP, maka dia punya kewajiban untuk di dalam pelaporan SPT tahunan pribadinya, yaitu per bulan dia bayar, kemudian kita laporkan di dalam SPT tahunan. Itu dengan tarif 0,5%. Ya, artinya memang kategori betul-betul UMKM yang misalnya begini, UMKM bukan berarti artinya pedagang kaki lima, dia memang punya toko yang permanen. Nah, itu yang dikategorikan secara fisik tuh ada UMKM, maupun secara online pun juga, shopping online juga sama, dia akan kenakan tarif 0,5% kalau dia ber-NPWP. Hanya masalahnya, kelemahannya, suatu saat Anda mengalami pengembangan yang cukup luar biasa, yang dimana Anda harus naik kelas dari perusahaan perseorangan jadi CV. Nah, kalau CV itu otomatis sendiri beda dengan UMKM perseorangan. Kalau pada saat mengajukan kredit ke bank, otomatis kesulitan kita. Mungkin dikategorikan kelompok kredit yang sifatnya konsumtif, bukan untuk pengembangan modal kerja. Itu perbedaan atau kelemahan dari perusahaan kalau sifatnya perseorangan. Udah, kita akan bahas mengenai karakter dari CV atau firma atau koperasi itu sendiri. Sama, dia sebenarnya kategorinya juga UMKM ya. Tidak melakukan metode pembukuan tapi pencatatan. Masih omset di bawah 4,8 miliar per tahun, sama menggunakan tarif 0,5% dari omset. Syaratnya mudah dalam pelaporan perpajakan. Cukup suruh menghitung berapa omset, kemudian dikalikan tarif 0,5%, itulah yang dibayar secara tiap bulanan, dan SPT tahunan cukup melaporkan hasil yang telah dia bayarkan selama setahun.
Ini kelebihan dari situ. Kelebihan yang kedua, kalau seandainya naik kelas menjadi CV, yaitu apa? Kalau misalnya dalam usaha Anda, CV Anda itu mendapatkan keuntungan, ya, mendapatkan keuntungan ini setelah dibayarkan atau dipotong pajak, seandainya keuntungan tadi masuk atau disetorkan kembali ke pemiliknya sendiri, itu tidak dikenakan pajak sama sekali. Nah, ini kelebihannya di situ. Jadi otomatis ini merupakan, kalau para pengusaha melihat CV ini, wah enak juga ini, karena apa? Tidak akan mungkin dipotong pajak karena sudah dipotong di PPh Badan di CV-nya itu sendiri, gitu. Hanya masalahnya, kelemahannya, pada saat kita melaporkan harta yang ada di CV, kemudian di pribadi juga kita laporkan, pada saat kita ada bermasalah dalam hal utang piutang dengan pihak ketiga, maka harta yang dimiliki badan ini itu merupakan juga harta pribadi. Jadi kalau misalnya ada tuntutan, maka harta pribadi dari pemiliknya juga akan dituntut itu atas kewajiban yang masih menunggak dari pihak ketiga itu sendiri. Itu. Kemudian kalau suatu saat Anda mau mengembangkan, CV Anda begitu luas biasa, Anda bisa mengajukan kredit ke bank, ya. Ini kelebihannya, bisa mengajukan kredit bank untuk meningkatkan modal kerja. Itu salah satu kelebihan dari CV. Yang kemudian kalau kekurangannya dari CV, suatu saat Anda terjadi lonjakan yang luar biasa, sehingga Anda itu butuh modal. Modalnya tidak menggunakan pihak ketiga berupa perbankan, tetapi ingin jual ke bursa saham. Tidak bisa, karena Anda CV awalnya, kecuali kalau Anda PT. Nah itu. Jadi ini salah satu poin yang kelemahan kalau seandainya kita membangun usaha dengan berbadan usaha CV itu sendiri. Itu harus dipertimbangkan. Ketiga, mengenai masalah membuka usaha dengan berbadan usaha PT, perseroan terbatas. Nah, modal yang di sini adalah bukan modal pribadi, sifatnya pribadi dalam artian setor dalam bentuk tunai atau dan sebagainya, tetapi modal yang berupa saham. Modal yang berupa saham yang tertuang di dalam akte notaris pendirian perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, kalau Anda suatu saat Anda membutuhkan modal dalam artian untuk pengembangan usaha, Anda sangat mudah. Kenapa? Karena Anda bisa mengajukan baik itu pihak ketiga berupa perbankan, atau suatu saat lonjakan luar biasa omsetnya sehingga Anda ingin mendapatkan modal dari bursa efek, Anda bisa mengajukan dengan PT yang sudah ada dengan status TBK terbuka di bursa efek. Itu salah satu poin utama, sehingga kalau dia mendirikan awal sudah berubah menjadi PT, ini adalah start point yang paling bagus itu sendiri. Kedua, dia kalau suatu saat perlu membuka cabang di mana aja di luar kota pun masih tidak ada masalah dari sisi kacamata perpajakannya. Tinggal di belakangnya kode NPWP yang memberikan kode itu sendiri. Lain halnya dengan CV. Kalau CV pendiriannya di daerah kota tertentu, maka suatu saat dia ingin mengembangkan di kota lain, maka dia tidak bisa, dia harus mempunyai CV lagi. NPWP harus berbeda, terpisah. Itu kelebihan dari PT itu sendiri. Nah, kelemahannya kalau PT itu sendiri yaitu ya tadi, kalau misalnya dari salah satu atau seluruh saham kemudian ada untung kemudian dipotong dengan pajaknya badan, kita anggap sebagai suatu dividen yang akan mau dibagikan kepada pemegang saham, itu akan dikenakan pajak final sebesar 10%. Ini salah satu kelemahan kalau seandainya kalau kita ingin membuka usaha yang berbadan usaha PT. Nah, ini adalah satu kelemahan dan kekurangannya. Hanya mengingatkan kembali bahwa apakah dia menggunakan metode UMKM-nya pencatatan atau pembukuan, pada prinsipnya yang di dalam PP 23 tahun 2018 itu menyebutkan kriterianya sejak 2018 yang status hukumnya
perseorangan, dia diberikan toleransi oleh pemerintah selama 7 tahun. Ke depan dia wajib menggunakan pembukuan. Khusus untuk CV, koperasi atau firma diberikan toleransi selama 4 tahun semenjak tahun 2018 dari metode pencatatan ke metode pembukuan. Khusus untuk PT yang menggunakan metode pencatatan diberikan toleransi cuma selama 3 tahun. Setelah itu wajib dia menggunakan metode pembukuan dan menggunakan bukan tarif PPh final 0,5% lagi, tetapi menggunakan tarif umum. Demikian apa yang saya sampaikan di YouTube ini sebagai dasar atau sebagai alasan kalau misalnya ada pertanyaan dari beberapa rekan dan klien kita, kalau seandainya apa yang tepat bagi seorang pengusaha pada saat ingin membuka usaha, apakah berbadan usaha perseorangan, CV, atau PT. Semoga apa yang kami ulas di YouTube ini bisa sedikit memberikan pencerahan dan bermanfaat sehingga tidak salah melangkah dalam hal pengambilan keputusan ini bagaimana aturan teknisnya. Dan ini kami harapkan bisa di-share ke teman-teman para pengusaha pemula, startup, sehingga dia tidak salah melangkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.